itu jelas kementerian yang berkaitan dengan teknis. Oke. Tapi kalau disebut tadi kementerian Mas, tahan dulu di sana Mas, kita ya. lihat bersama ke Kertanegara. Ini ada Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, yang baru saja tiba di Kertanegara. Ia saat ini baru saja masuk ke halaman rumah dari Prabowo Subianto, didampingi langsung oleh Ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy, nampaknya sudah masuk, baru saja tiba di sana. Mas Burhan, melihat Nasaruddin Umar ini, Ya, ini masuk menarik. ke dalam, bagaimana Mas? Nah, tentu tidak mengagetkan. Kaget, Anda sendiri kaget melihat Enggak, tidak kaget saya. Tidak Oke, kaget. apa kira-kira yang dibicarakan dengan Nasaruddin Umar ini? Pertama, beliau dulu dosen pembimbing saya waktu S1 ya. Jadi beliau ahli tafsir yang moderat, menulis disertasinya tentang tafsir keadilan gender dalam Al-Quran, dan dikenal sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, punya pengalaman birokrasi di Kementerian Agama ya pada waktu Pak SBY kalau tidak salah, dan sepertinya dipanggilnya Ki Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu memberi spekulasi bahwa posisi Kementerian Agama yang sekarang dipegang oleh Gusmen itu tidak aman. Jadi ini menarik ini, karena kalau Nasaruddin Umar yang dipanggil, jangan-jangan posisinya diberikan untuk posisi sebagai Menteri Agama. Lagi-lagi ini tebak-tebak buah manggis. Oke. Karena jangan lupa ada PKB di bawah Muhaimin Iskandar yang mendukung pemerintahan Prabowo, meskipun dalam Pilpres kemarin PKB Caimin mendukung Anies. Nah, masuknya Muhaimin Iskandar itu jelas memberi sinyal negatif buat Gusmen, karena dua sosok ini rival nih dalam politiknya. Jadi ketika Muhaimin masuk, bisa jadi ya posisi Gusmen sebagai Menteri Agama untuk periode Pak Prabowo itu menjadi terancam. Oke, tapi Mas Burhan, bagaimana Anda menggambarkan kedekatan atau hubungan antara Pak Prabowo dengan Prof. Nasaruddin Umar ini? Nah, sebenarnya kan sudah terjalin cukup lama ya. Beliau sering dipanggil dalam acara-acara berkaitan dengan tausiah, baik pada masa Pak Jokowi, kemudian juga dalam acara-acara kepartaian di Gerindra, gitu ya. Ya, tapi sebenarnya bukan itu. Sepertinya Nasaruddin Umar ini titik temu antara kubu Muhaimin Iskandar dengan kubu Gus Yahya yang menjadi ketua umum PBNU. Jadi pertama sama-sama NU, jelas ini NU ya, Nasaruddin Umar. Kedua, bukan dari kubunya Muhaimin, bukan juga adiknya Gus Yahya yang akan dipatok sebagai menteri di posisi strategis. Kementerian Agama itu strategis sekali nih loh, karena APBN-nya besar. Jadi ini yang saya sebut ada dua gajah bertarung ya. Yang dapat untung adalah orang lain yang tidak terasosiasi kepada salah satu kubu. Ini dugaan saya, lagi-lagi bisa salah, tetapi kalau melihat figur Nasaruddin Umar, sepertinya berat untuk menafsirkan beliau mendapatkan posisi di luar dari isu yang berkaitan dengan portofolio keagamaan. Kan susah membayangkan Kiai Nasaruddin Umar tiba-tiba memegang posisi non-agama ya. Yang paling mungkin adalah posisi agama. Yang menjadi pertanyaan, lantas Gusmen apakah tetap menjadi bagian dari kabinet Pak Prabowo atau tidak? Karena Gusmen dalam Pilpres kemarin cukup banyak kan digambarkan misalnya oleh majalah Tempo, cukup berkeringat itu untuk membantu kesuksesan elektoral Prabowo dalam Pilpres 2024 kemarin. Oke, atau mungkin saja kemudian ditaruh di tempat yang lain, apakah itu memungkinkan?